One day I'll play you sounds that can't be made. They'll sing in you somewhere inside your head. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan. Pagi ini kita akan mulai belajar lagi sedikit fungsi-fungsi menu dan apa aja yang terkandung dalam informasi spek. Sekarang kita coba buka dulu. Pertama-tama adalah speknya. Ini saya udah bikin di memori recent ya, boom approval, atau kita coba lagi untuk lihat di host. Kita klik host. Ini ada host DC02, kita klik aja. Nah, dia akan keluar. Sebenarnya sama sih. Ini kalau udah dibuka aja akan munculnya ada di sini. Ada di recent memory ya. Kita buka aja, tidak apa. Oke. Nah, sudah terbuka. Mari kita coba pelajari satu-satu ya. Fungsi-fungsi menu yang ada di spek FM ini. Saya mulai dari menu yang ada di sini aja ya. Ini buatan custom dari programmernya. Untuk menu bar, contoh menu bar ini adalah untuk menyembunyikan atau menghilangkan menu bar yang ada di FM ini. Kita coba klik. Nah, dia hilang menu bar ini. Jadi agak sedikit memperluas area window aja sih fungsinya, untuk karena di kita ini kan belum ada layar yang standarnya. Kalau layarnya besar-besar sih nggak perlu pakai mencet bar ini ya, kecuali untuk layar yang komputernya kecil untuk memperluas, jadi kelihatannya agak lebih luas aja. Itu aja. Terus menu feed. Menu feed ini adalah menu untuk memperluas jendela window program ini. Misalnya rekan-rekan tadinya windownya seperti ini ya, kemudian kita perkecil misalnya untuk melihat Windows lain gitu ya, contoh. Oke, misalnya kalian buka Windows OC ya. Nah, ini Windowsnya juga kita atur gitu misalnya. Nah, misalnya Windowsnya begini. Kalau kalian mencet tombol fit ini, maka dia akan diperluas lagi Windowsnya seperti biasa. Nah, gitu. Nah, ini untuk ngejust Windows saja ya. Untuk ngejust Windows. Oke. Kalau view ini menu administrator, mungkin kalian tidak bisa pakai ya. Jadi menunya mati kayaknya. Kemudian menu yang selanjutnya adalah FG. FG ini maksudnya adalah finish good. Kalau di list ini kan semuanya tampil ya. Ada finish good, ada WIP, ada submaterial. Nah, kalau untuk menu FG ini yang ditampilkan adalah grup FG saja. Kita klik aja contoh FG. Nah, dia timbulnya FG aja. Jadi semua finish good yang ada di Prima Plus akan timbul di sini. Ini untuk mempermudah aja supaya pencariannya tidak terlalu lama atau terlalu jauh ya. Nggak terlalu banyak yang kita cari. Gitu.
Kemudian menu indeks. Menu indeks ini apa? Menu indeks itu adalah program utama ini ya, BOM, Bill of Material. Jadi kalau kalian yang udah lihat warna-warna hijau ini kemungkinan bisa dibuka. Jadi udah ada BOM-nya. Contoh ya, kita ketik salah satu yang warna hijau aja, yang udah di-update ya. Kalau di sini sudah di-update, artinya sudah diperiksa sama administrator atau sama user lain yang punya kepentingan untuk mengisi BOM. Contoh, kita klik di sini aja atau di sini, atau selama masih ada di dalam ini, di mana aja sih ya. Kita klik sini aja deh. Coba kita klik indeks. Nah, maka ini keluar BOM-nya. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin ya, di meeting atau di YouTube ini juga, ini adalah isi-isi dari BOM-nya. Nah, untuk kembalinya gimana? Kita pakai back aja sih, bisa. Atau dengan ini juga bisa sih, sama ini. Kita lari ke item ya, ini sama, fungsinya sama back. Nah, itu kembali lagi kan. Oke, misalnya ke produk yang lain misalnya ya, yang udah hijau aja ya. Kita klik lagi indeksnya. Oke, ini muncul bill of materialnya ya. Kita bisa lihat di sini juga ya judul-judulnya ya. Nanti kalian masing-masing jendela ini punya judul sendiri-sendiri. Jadi misalnya kalau indeks ini judulnya bill of material. Kalau item ini judulnya punya article list ya, gitu ya. Bisa pindah-pindah ini sama. Kalau masih di indeks, kita coba pakai menu back. Nah, dia akan kembali ke article list sebelumnya. Oke, itu aja. Terus gimana yang tanda-tanda merah ini ya? Kalau yang tanda merah ini kemungkinan indeksnya atau BOM-nya ini belum diperiksa atau belum diupdate. Jadi kemungkinan masih salah juga iya. Bukan salah sih, artinya belum diperiksa aja gitu ya. Atau juga belum ada gitu. Contoh ya, kita klik. Nah, ini belum terupdate dari CS. Di CS-nya mungkin udah ada ya, CS-nya. Tapi di FM-nya ini belum diupdate. Sengaja karena kita mengupdate yang utama dulu, yang jalan. Jadi nggak semua BOM atau indeks ini yang kita update. Jadi yang utama dulu, yang terutama yang muncul di OC. Nah, OC seperti ini ya. Jadi kita melihat yang ada di OC dulu yang jalan baru diupdate. Kalau di OC ini munculnya di mana? Update. Ini dia munculnya ada di sini status. Nah, kalau statusnya sudah hijau ya berarti juga hijau nantinya. Contoh misalnya ini upstart misalnya. Nah, ini timbul warna merah atau hijau ini di OC. Oke. Tanda hijau dan merah ini karena yang merah ini juga belum diupdate gitu ya, contoh ini. Jadi waktu diklik ini, oke, sudah ada di artikel listnya ya, kita filter tadi. Tapi kalau mau dilihat indeksnya, ini udah ada. Tapi statusnya belum di-update. Nah, ini di CS sudah ada, tapi statusnya belum update. Jadi istilahnya belum diperiksa ya. Belum diperiksa sungguh-sungguh. Jadi waktu mau jalan aja nanti baru di-update. Oke. Ini kita kembali lagi ke OC-nya. Seperti coba item lain ya. Nah, ini sudah diupdate. Oke. Ketika kita item ini sudah kita klik, dia akan muncul sini di BOM-nya. Baru kita cari indeksnya.
Nah, seperti ini, statusnya ini udah diupdate. Jadi ini sudah bisa dipergunakan karena kita sudah periksa dan status approvalnya kita bisa lihat di sini. Ini ada tanggalnya, tanggal 22 Desember tahun 2020. Oke, sekarang kita balik lagi ke order ya. Oke, nanti kita akan jelaskan fungsi-fungsi di order dulu ya. Nah, tapi sekarang kita mulai dari inspect dulu deh. Kita back dulu. Oke, kita show all lagi. Nah, baru kita finish good. Oke. Nah, selanjutnya adalah itu cara melihat indeks atau BOM ya. Kemudian ini menu OC. Nah, menu OC ini apa? Ini untuk melihat OC ya, order confirmation. Kalau dulu sih di Foxro ini SPK ya. Ganti nama sekarang jadi OC. Sebenarnya ini SPK juga. Jadi kita klik aja. Nah, itu muncul seperti window yang tadi ya. Untuk Windows OC. Nah, nanti kita belajar menu-menu OC ini apa aja sih. Sementara kita belajar dulu untuk BOM. Oke. Kemudian ini menu guest. Ini adalah untuk pindah user ya. Karena sekarang saya pakai menu guest, maka aja tampilannya akan guest. Kalau kita pakai menu user siapa ya, atau admin, nah dia akan berubah admin. Nah, siapa yang bisa menggunakan ini adalah admin. Terus bisa diatur, bisa dilihat di sini di manage security. Nah, ini siapa aja yang bisa pakai. Sementara saya masukin beberapa orang ya sebagai contoh. Oke, contohnya satu nama. Saya tidak password. Nah, ini akan timbul namanya yang memakai. Oke. Nah, sekarang menu edit. Ini sebenarnya menu edit. Menu edit dan save ya. Ini fungsinya adalah untuk kalau kita ingin merubah isi. Berubah isi yang ada di sini ya. Nah, ini edit. Ini bisa diedit. Tapi kalau untuk CS sendiri sih tidak bisa dirubah ya. Ini karena punya CS. Jadi menunya tidak bisa dirubah atau isi-isi ininya tidak bisa dirubah. Contoh, ini dia terprotect, nggak bisa dirubah, nggak bisa dihilangkan juga karena ini di dalam sistem CS. Jadi FM ini tidak diperbolehkan merubah isi-isi yang ada di dalam CS. Yang kita bisa lakukan adalah untuk melihat informasi dari CS saja, begitu. Oke, kita coba balik lagi, kita pakai menu guest saja ya. Oke, ini save aja nggak apa-apa. Kemudian menu print. Menu print ini adalah menu untuk mencetak inspect. Kita klik aja coba. Nah, ini udah keluar menu inspect-nya seperti ini. Ini produk specification, jadi bisa di print juga. Nah, nanti kalian tinggal print aja di sini. Kalau saya sih lebih suka printnya ke PDF dulu ya. Kita klik print PDF. Oke, klik PDF. Oke, misalnya mau disimpan di desktop aja ya. Contoh ya. Contoh misalnya saya kasih nama tes saja. Nanti kalian bisa namakan dengan nama produk, apa nama item ya. Oke, saya save.
sedang nyimpan. Oke, sudah di print. Sekarang coba kita lihat, ini kita keluar dulu ya. Kita lihat. Nah, ini udah ada. Oke, kita buka. Open dengan PDF editor. Nah, terbuka. Nah, ini kan kelihatan ya speknya. Oke, kita kecilin. Nah inilah spek yang udah disusun oleh CS. Contohnya adalah untuk 500-3788. Nah, dari sini bisa disimpan di tembok, di share folder temporary, atau di print juga bisa. Contoh kita print ya. Oke. Kita pilih dulu rotasi otomatis. Oke. Halamannya halaman 1 misalnya. Oke. Oke, ini baru bisa kita print ya. Contoh. Oke. Ini kita pilih dulu, paskan ke margin pencetak. Nah, fungsinya adalah untuk kita zoom dulu. Oke, kita zoom. Oh, bisa. Oke, kita zoom. Kalau tidak ada ini dia akan lewat garisnya ke margin. Tapi kalau ke sini dia akan pas. Baru kita bisa cetak. Oke. Oke, kita keluar dulu. Oke. Kita kembali lagi ke BOM. Oke. Kita back lagi. Kembali ke menu indeks, kita back lagi. Kembali ke menu artikel list. Nah, demikian itu navigasi dari layout ini ya. Sebenarnya sama aja kalau mau lihat dari sini print juga bisa, itu artinya ke menu print. Atau ke menu item. Balik lagi ke menu awal. Oke. Sekarang udah menu ini udah kita pelajari. Kemarin juga udah bisa dari menu ini ya untuk mencari, dan ini untuk melihat semua. Oke, yang lalu juga sudah saya jelaskan untuk menu quick ini ya. Kita ulang lagi aja, tidak apa-apa. Misalnya kita mau cari produk Hasiba 621, kita enter. Dia akan mencari. Oke, mencari. Karena filenya banyak ya di CS. Nah, ini adalah Hasiba 621. Hasiba dengan yang ada tulisannya 621 di artikel ini, semuanya akan dicari. Kemudian kita mau cari yang misalnya 300 kali 40 aja ya. Contoh seperti contoh ini. 300 kali 40 misalnya. Kita tambahkan aja di sini. 300 kali 40. Kita coba yang terdapat apa enggak. Oke, dapat ya. Ada 3 item dari produk ini. Oke. Ya, kita kembali lagi ke show all ya. Nah, itu menunya demikian. Kita hilangkan aja. Oke. Terus, apalagi yang terkandung di dalam program ini adalah yang paling penting adalah spesifikasi. Ini spesifikasi yang udah ada di web juga sama seperti ini ya.
cuman bentuknya aja yang berbeda. Jadi ini adalah artikelnya, item, ini grup. Mungkin di website agak berubah ya, isian fieldnya berbeda karena ini dari CS. Jadi kita mengikuti apa-apa informasi yang ada di CS. Kemudian buyer, dia packing satuan karton, ini berat. Kemudian deskripsi, selanjutnya adalah warna, dimensi packing, ini notifikasi untuk administrator apakah ini sudah diedit apa belum ya, contoh ya. Nah ini kan belum ada, berarti ini belum di approve, ini belum diupdate, data ini belum diupdate karena di sini masih kosong kan, ini juga masih merah datanya untuk item ini. Oke, kecuali yang sudah hijau ya, nah aja kan hijau kan. Oke, kita coba dulu yang merah yang nggak ada ya. Nah ini selanjutnya adalah berat, khususnya banyaknya inner, banyaknya pieces dalam satu karton, kemudian inner diameter, kemudian out diameter, panjang. Nah ini weight factor. Weight factor ini dapatnya dari mana? Dari CS. Karena CS itu nginputnya manual, kemungkinan belum diupdate ya. Kemungkinan ini belum diupdate. Coba kita lihat yang udah diupdate. Nah ini sudah diupdate, jadi sama faktornya sudah diedit. Antara FM dan CS itu udah punya kesamaan data, jadi nggak ada timbul-timbul warna merah ya. Oke, seperti ini mungkin udah sama. Nah ini belum sama ini. Nanti ini harusnya diedit sama yang menggunakan CS dan edit juga yang menggunakan FM, jadi punya kesamaan data. Oke, kemudian kita masuk ke menu indeks aja ya, langsung ke menu indeks. Misalnya produk Ozak ini 003241157, kita tekan indeks. Oke, keluar indeksnya. Nah sekarang apa nih warna hijau dan warna yang biru ya. Kalau warna hijau ini dia sudah punya gambar spesifikasi karton, dia udah punya gambar spesifikasi inner, dan ini juga udah punya spesifikasi gambar. Lihatnya di mana? Ini lihat ada di sini, di menu browse, atau di sini juga bisa dilihat langsung. Contoh ya, kita klik karton. Ini kan karton box, part numbernya sama ini dengan ini. Oke, kita tinggal lihat ini aja, klik. Nah kalau saya lebih suka lihat dengan PDF karena ini filenya PDF ya. Nah informasi aja yang bisa dilihat di sini adalah file-file PDF, JPG, atau file gambar ya, atau file-file yang bisa dibuka dengan komputer client. Artinya kalau misalnya di sini ada Adobe Illustrator dan di komputernya terinstall Adobe Illustrator, dia akan bisa dibuka juga sih. Tapi untuk saat ini di client ini yang bisa dibuka adalah untuk file PDF atau PAINT, atau bisa juga kalau gambar ini atau PDF bisa juga dibuka dengan Opera Internet Explorer atau Google Chrome ya. Nah sekarang saya coba yang Opera Internet dulu deh. Kita klik OK. Ya udah terbuka. Ini seperti contoh, kita perbesar ya. Nah kita bisa besarkan ini, lihatnya. Oke. Nah ini kan menu-menunya terbatas ya. Kalau PDF saya lebih suka lihatnya dengan PDF sebenarnya. Contoh ya, kita klik lagi.
Nah, saya lebih suka dengan PDF ini. Kita oke aja. Nah, ini sudah terbuka. Saya lebih suka dengan ini, dengan PDF. Lihatnya lebih mudah. Dapat kecil misalnya. Oke. Dan kalau di PDF ini layarnya bisa diatur, bisa dibagi dua ya. Contoh ini tinjau dengan tab vertikal, nah, bisa dua layar. Oke, demikian cara melihatnya ya. Contoh satu lagi ya, misalnya inner box. Ini saya tutup dulu. Oke. Kita buka. Kita klik PDF. Oke. Nah, terbuka. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Itulah untuk melihat gambar-gambar yang ada di FM ya, di spek. Kita buka-buka satu-satu dulu, coba lihat ada apa aja. Nah, seperti ini ya. Ini kan gambarnya, kita klik aja di sini. Extensionnya JPG. Ini bisa dilihat. Kemudian AI. Nah, AI ini tidak bisa dilihat ini, kecuali yang punya Adobe Illustrator. Contohnya saya lihat, coba di tanda kaca pembesar ini ya. Kita buka filenya AI. Nah, ini nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka adalah yang PDF. Nah, JPG ini bisa dibuka. Contoh saya klik aja langsung. Atau kita bisa buka juga dengan yang ini ya. Kita buka dengan PDF. Nah, terbuka. Kita kecilkan di sini. Oke. Oke. Begitulah cara-cara untuk membuka gambar yang ada di FM ya, di spek. Nah, kemudian menu-menu apa lagi yang ada di sini? Informasinya adalah ini adalah informasi spek yang sama seperti ada di depan ya. Saya back dulu. Nah, ini sebenarnya sama yang ada di item sama indeks, ini sebenarnya sama speknya. Jadi bisa lihat di muka atau di bagian indeks. Nah, untuk indeks ini adalah untuk si administrator atau user untuk mengecek penggunaan ini apakah benar apa enggak sih. Oke, itu adalah fungsi-fungsi spek dan indeks ya. Kemudian ini info submaterial. Apa maksudnya info submaterial? Jadi kan di karton ini ada speknya ya. Jadi dia akan menampilkan informasi spek dari material tersebut. Contoh ini adalah panjang kali lebar kali tinggi, jadi dimensi. Kemudian pakai bahan apa aja. Kemudian ini deskripsinya ya. Oke. Kemudian siapa yang modifikasi, kapan dan tanggal, dan siapa ya. Nah, ini adalah keterangan untuk approval bahwa BOM ini sudah di approve, sudah disetujui, sudah diedit ya. Kemungkinan untuk dimodifikasi nanti approvalnya akan bertambah, jadi ada tanggal baru di sini. Kalau ini misalnya udah dirubah,
Kemudian ini diedit lagi. Oke. Nah, ini seperti yang tadi. Kalau untuk melihat gambar-gambar atau desain ada di file ini. Untuk menambah atau mengedit, saya akan bikin video lanjutan lagi ke depannya. Demikian. Nah, ini fungsi-fungsi yang ada di sini. Bisa seperti kita lihat ya. Ini adalah filenya disimpan di mana. Kita bisa lihat di sini. Diklik aja. Klik. Nah, ini filenya simpannya di sini gitu. Langsung menuju folder si desain. Folder desain ya, yang ada di spek. Kalau mau dihapus, ini administrator aja yang bisa. Contoh, kita ke guest. Nah, dia akan hilang. Jadi ini khusus untuk administrator. Jadi nanti kita pelajari lagi untuk menu-menu yang lain ya. Bagaimana untuk menginput file-file yang ada di sini, menghapus atau mengupload. Jadi ini juga bisa langsung dipakai di sini ya. Kalau pilih file PDF-nya, kita klik edit. Kita buka, oke. Nah, dia akan terbuka. Ya. Jadi bisa juga pakai menu edit, bisa juga pakai menu ini. Contoh, kalau ini gimana kalau Adobe Illustrator yang programnya nggak ada? Kita coba aja dulu ya. Edit. Oke. Nah, Windows cannot open karena program AI-nya nggak ada. Gitu. Kita escape aja. Kemudian kalau gambarnya JPG, coba kita edit aja. Kita oke. Oke, ini nggak muncul ya. Atau kita tutup dulu coba. Kita pilih lagi, klik edit. Oke. Nah, programnya nggak ada juga mungkin. Jadi programnya kemungkinan nggak ada untuk ngedit. Tapi untuk melihat bisa. Coba kita pakai ini. Pakai Opera, edit. Oke. Ah, dia terbuka. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ini bisa diedit lewat web browser. Oke. Kemudian menu browse. Nah, saya jelaskan menu browse ini sebenarnya sama sih. Contoh yang di inner box aja kita lihat. Atau di yang BOPP. Kita browse. Nah, keluarnya sih filenya sama, tapi ini ada jendela untuk bisa melihat. Kalau contoh PDF, kita klik filenya, nah dia akan timbul di PDF. Nah, sama sih seperti yang tadi ya. Saya pindah dulu. Nah, sama seperti yang ada di sini. Cuma ini nggak ada gambar previewnya. Nah, ini cuma ada gambar list-listnya aja. Nah, sekarang kalau kita pakai browse, dia akan pindah ke layout ini, art files. Nah, di sini aja ada previewnya. Kita coba klik AI. Nah, karena di AI di program di Windows ini tidak ada program AI, jadi dia tidak bisa memunculkan AI. Karena yang bisa dibuka itu sebenarnya ada JPG sama PDF saja. Gitu. Oke, kita back lagi. Atau kita lihat yang lain, misalnya inner box. Kita gunakan menu browse.
Oke, klik. Nah, muncul gambar review. Oke. Nah, demikian. Nah, itulah cara-cara singkat aja dulu untuk melihat detail data-data yang ada di bill of material ataupun yang ada di spek ini. Berikutnya nanti kita akan pelajari lain-lain yang ada di menu browse. Ini apa aja isinya, nanti kita akan pelajari. Oke, dari saya itu aja. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Selamat pagi.